didatengin sosok. Sosoknya itu serba hitam, ini hitam, semua hitam, jubah. Nah itu diminta kembali. Jadi diminta karena takut terjadi sesuatu. Ini kan nggak sembarangan. Saya bilang nggak bisa. Ini saya nyimpen, saya bawa dari kampung. Saya ngobrol, saya bawa dari kampung, punya kakek saya. Tujuannya untuk kenang-kenangan. Oh ya sudah, kalau memang niat kamu seperti itu, tidak masalah. Tapi saya netralkan dulu, kata orang itu. ya. Nah, pada saat itu kayak dilempar gitu, diledak. Akhirnya setelah itu serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue yang bobrok dan Bang Opik. Di video sebelumnya Bang Opik cerita tentang serunting sakti, ya Bang? Ya. Si pahit lidah. Dan Bang Opik juga lidahnya pahit. Malam ini, setelah video kemarin, kan gue ngobrol-ngobrol ceritanya. Akhirnya Bang Opik cerita lagi tentang pengalamannya yang lain gitu. Selain lidahnya yang pahit, ternyata Bang Opik punya pengalaman menarik lainnya, yaitu tentang mimpi. Bang Opik cerita, kata Bang Opik, di Palembang itu ada area penangsang. Kata dia begitu. Kata gue, bingung dong gue, area penangsang di Palembang. Sedangkan yang gue tahu gitu ya, area penangsang itu makamnya ada di Demak, Bang. Di Masjid Demak gue pernah lihat makam Arya Penangsang. Sejarahnya Arya Penangsang mati dibunuh sama Kanembahan. Jadi logika gue bingung. Orang ada di sana, gue ada di seberang sana gitu, Pak. Yaudah Bang, lu aja yang cerita Ya tentang Arya Penangsang. gini, awalnya sih saya nggak mengerti ya tentang sejarah ya, apalagi sejarah kerajaan-kerajaan dari Penangsang atau yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi terjadi pada saat dari kejadian mimpi. Jadi saya pernah mimpi. Mimpi itu beberapa tahun lalu saya mimpi melihat keris pusaka itu ada 5, itu terbang di dalam rumah. Rumah itu rumah kakek saya di kampung di Palembang. Ya setelah kejadian mimpi itu saya berpikir, padahal sebelumnya saya nggak pernah diceritain ya tentang benda-benda itu. Dari orang tua saya nggak pernah cerita, dari kakak juga nggak pernah cerita. Nah, saya bingung dong, ini keris siapa nih? Saya juga nggak nanya. Pas beberapa bulan kemudian, pada saat itu kita pulang kampung lebaran. Kalau saya pulang kampung, saya biasa kan di rumah dari bapak saya. Kalau yang tempat keris-keris ini di rumah ibu, sama orang tua ibu. Jadi kita lebih sering di rumah bapak. Kalau ke tempat ibu paling main. Nah karena keingetan mimpi itu, saya berangkatlah ke rumah nenek kakek, ibu. Saya tanya ke mamang saya kan yang menempati rumah itu, Mang, di sini ada keris nggak? 5. Mamang saya awalnya nutupin, dia bilang nggak ada, Pik, keris dari mana, katanya gitu kan. Ada, Mang, itu peti, kayaknya ada di situ. Nggak ada, Pik. Saya bilang jangan bilang nggak ada dulu, kita buktiin. Saya bilang kan, itu berat, Pik, banyak barang-barang, ada TV, ya kita beresin bareng-bareng. Akhirnya saya bujuk-bujuk, mamang bersedia buka petinya. Pas dibuka,
di tangannya dimasukin, dia bilang nggak ada. Ya coba saya ngecek, saya bilang kan, pas saya cek ada, kepegang tuh, saya raba-raba, akhirnya dikeluarin semua, memang ada ternyata, terbukti. Jadi peti, nih bang peti, gua salah dikit bang ya. Ya Ini kan peti nih bang, begini. Lu buka, tak, abis gitu lu lihat apa gimana bang? Waktu, buka sedikit dirogoh. oh nggak buka, Iya, nggak full. emang kenapa bang? Ya mungkin jauh jangkauannya kan, petinya besar ya. Jadi sedikit aja Oh dulu. petinya gede, Gede. Peti zaman dulu. peti zaman dulu. Jadi cuman angkat dikit, ngerogoh-ngerogoh aja gitu. Rogoh. Nah, pas benda itu udah dikeluarin, mamang saya nggak boleh saya memegang. Tapi beliau langsung menyerahkan satu Satu keris. keris. Nah itu diserahkan ke saya. Akhirnya saya terima kan. Ini Pik katanya, buat kamu katanya, kalau yang 4 ini nggak bisa. Ini punya Uwa katanya. Oh ya udah. Nah, tapi setelah itu saya pulang ke tempat rumah bapak kan. Pulang ke rumah bapak, nah, saya tambah berpikir, ini keris ini asal usulnya dari mana gitu kan. Semenjak itu saya mulai mengorek-ngorek kan, tentang silsilahnya gitu ya. Dan saya tanya ke ibu pas sudah di Jakarta, saya tanya ke ibu akhirnya sedikit bercerita dari bahwa di awalnya itu di dalam peti itu bukan hanya keris, tapi ada yang lain-lain seperti jasper emas, terus mahkota emas, ya, dan keris-keris itu emas semua tadinya, dibalut dengan emas, terus gelang-gelang emas, konde-konde emas, ya kan. Tambah penasaran saya, kok bisa ada benda-benda ini di sana gitu. Ini kan yang kalau pekakas begini biasanya yang punya kerajaan, ya. Nah, saya mulai tambah bingung nih, pengen nyari tahu. Iya, dari mana gitu kan. Padahal itu kan posisi kampung memang di desa banget ya, jauh dari kota Palembang itu mungkin 30 kilo ada. Dari Palembang? Iya, 30 kilo mungkin ada. 30 kilo? Ya jauh bang. Iya. Ya, jadi pas saya korek, akhirnya kan zaman sekarang ini kan serba internet ya. Saya coba lihat kan yang kejadian-kejadian peristiwa zaman dulu, peperangan kerajaan kan. Nah, yang menyangkut membahas tentang benda-benda satu peti, terus ada pusakanya 5. Nah, itu menyangkut ke area Pinangsang. Ya. Nah, saya mulai berpikir jangan-jangan ini. Nah, ternyata memang ada kisah area Pinangsang yang versi berbeda, bahwa area Pinangsang itu tidak mati. Tapi kalau bahasanya hijrah gitu kan, karena gue puyeng lah ribut-ribut mulu gitu kan. Akhirnya dia mengalah, pindahlah ke Sumatera. Itu awal mulanya di situ saya, berarti ini masih ada sejarahnya ke area Pinangsang. Nah, dan keris itu yang diserahin ke saya, menurut saya itu setan kober. Ya, pusaka andalannya area Pinangsang. Dan sampai sekarang masih ada. Masih. Yang mahkota aja bang? Yang kalau mahkota emas itu, menurut cerita ibu, pada zaman Jepang itu sudah dijual. Karena paceklik. Dijual untuk ditukar dengan beras. Tapi petinya sampai sekarang masih ada bang? Kalau petinya ada, masih ada. Itu cerita pertamanya berarti tadi lewat mimpi bang ya? Lewat mimpi, awalnya lewat mimpi. Dan kalau saya tanya, saya serempetin, Bu, Mak, area Pinangsang, mereka bingung. Mungkin zaman dulu, kalaupun itu memang benar ceritanya seperti itu, mungkin memang dikit
Iya, dijaga. dijaga kerahasiaannya. Ya, karena kan kondisi tetap dikejar. Iya. Ya, jadi keterusan sampai sekarang. Oh, Sampai sekarang keterusan. leluhur zaman Dan dulu. ya ada eh, kabar-kabar dari leluhur mungkin ya apa eh, ingin nggak apa-apa Pik, kalau kamu buka sedikit gitu tentang sejarah ini yang Iya, sebenarnya sisi gitu. lain lah gitu ya. Jadi mungkin saya diminta mungkin ya diminta untuk ceritalah sedikit Pik, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa bang. Orang ya itu sisi lain ya. Ternyata Arya Penangsang yang dibilang mati terbunuh Mhm. itu ada di Palembang. Ya, Menurut cerita lo. menurut saya. Ya nggak apa-apa bang. Namanya cerita. Bebas. Terus main-main ke saudara-saudara yang lain lu cari-cari ke bang. Nih yang masih Arya Penangsang kira-kira lu coba cari tahu gak bang? Sampai oh ya udah gitu. Kalau itu eh, mungkin ada ya di daerah Jakarta, terus di kayak di Ternate itu sepertinya ada turunan-turunan dari Arya Pinangsang masih ada. Risetan Kober bang. Kalau Kristen Kober itu ya itu masih Masih saya ada? simpan. Nggak dibawa-bawa bang. Dan itu saya sering pernah, bukan sering sih pernah didatengin sosok. Nah, Sosoknya itu serba hitam, ini hitam, semua hitam jubah. Nah itu diminta kembali. Kerisnya Itu, di mimpi juga. ya. Ya, saya bicaranya mimpi, walaupun itu sebenarnya bisa. Jadi diminta karena takut terjadi sesuatu. Ini kan nggak sembarangan katanya. Saya bilang nggak bisa. Ini saya nyimpen, saya bawa dari kampung. Saya ngobrol, saya bawa dari kampung, punya kakek saya. Tujuannya untuk kenang-kenangan. Saya bilang, oh ya sudah, kalau memang niat kamu seperti itu, tidak masalah. Tapi saya netralkan dulu katanya. Kata orang itu. Ya, nah pada saat itu kayak dilempar gitu, meledak. Akhirnya setelah itu serahkan. Terus pusaka yang lain bang. Berarti kan banyak bang ya. Selain keris setan Kober. Di rumah kakek itu banyak. Selain keris setan Kober itu ada, kalau setan Kober ini kan fungsinya itu kan untuk senjata perang ya. Dan otomatis ada pasangannya. Pasangannya itu untuk tameng, tapi bentuknya keris juga. Nah, itu ada juga. Termasuk juga. Gitu ya. Ada Jadi, di rumah lu juga. ada. Nah, terus yang duanya lagi yang Luk 9 dan Luk 13. Itu ada juga yang dibikinnya masih pakai tangan. Jadi bukannya ditok-tok ya, pakai tangan diurut gitu. Masih ada, sidik jarinya ada. Berarti yang bikin sakti banget ya bang? Ya pakai tangan. Ya, zaman itu udah zaman dulu banget kayaknya itu. Kalau masa-masa apa namanya Majapahit sepertinya belum. Lebih dari itu. Tuaan lagi. Lebih tua. Ngomong-ngomong Arya Penangsang bang, di mimpi udah pernah ketemu belum? Apa ya disamperin gitu sama Arya Penangsang? Enggak. Belum? Belum bang? Belum. Tapi mesen mimpi bisa mesen mimpi. Ya bisa aja kalau diniatkan untuk memanggil beliau gitu kan. Oh gitu. Bisa. Bisa. Tapi belum pernah coba bang? Belum. Yang udah pernah bang? Coba cerita yang lu udah pernah coba gitu manggil biar ketemu di mimpi. Ada bang?
Ada sih beberapa, tapi kayaknya eh, saya nggak mau buka kayaknya. Oke, oke. Terus bang, selain keris, itu kan keris ya, Heeh, yang pertamanya lu mimpi, akhirnya lu pulang kampung, terus ada peti, akhirnya lu ambil, ternyata itu bener yang ada di mimpi, heeh, setan kober. heeh. Selain itu bang, yang kejadian di mimpi lu kenapa gitu pas bangun, misalkan ada bekasnya ya, kalau enggak ada barangnya, apa lagi bang? Oh itu, kalau itu pernah juga ya waktu di Bali. Waktu di Bali itu saya lagi tugas ya, Ah, tugas. Ya malum lah, kerjaan buruh, iya kerja bang. oper-oper gitu. Ah, Waktu itu saya pergi ke Bali, ada beberapa hari nginep di sana. ah, Nah, pas saya tidur, ini mimpi ceritanya. ah, Mimpi tuh bertemu dengan wanita. ah. Wanita, Cakep bang. wah cantik banget. Ah, Uh, umurnya tuh belum 20 belum. oh, Kulit iya. sawo-sawo gitu kan, Ah, rambut panjang. Kita ngobrol, ah. ngobrol kan panjang lebar ngobrol. Pakaiannya biasa bang, apa ya? Kayaknya pakaian zaman dulu, Zaman dulu tapi pakai enggak emben. kalau ininya polos. Oh, Nah, terus kita ngobrol kan, ngobrol. eh Dia itu banyak ini akhirnya kan saya penasaran, kamu apa sih maunya gitu kan. ah, Ya saya mau ikut kamu katanya, kalau kata bisa saya dinikahkan katanya. kata perempuan tuh. Ya nikahkan saya. Wah nggak bisa, saya udah punya istri, saya bilang. Kata dia, ya nggak masalah, saya nggak masalah kalau kamu udah punya istri. Ya kamu nggak masalah, istri saya ntar marah kayak gitu. Ah, Ya dia bilang gini, di mana-mana juga begitu, kalau suaminya nikah lagi pasti marah. Tapi lama-lama juga pasti terima katanya. iya. Wah enggak lah, emang apa yang kamu lihat di saya, kenapa kamu kekeh Oh, mau ikut saya? Ya saya mau belajar katanya gitu. itu dia. Ya tapi saya nggak tanya ya mau belajar apa, saya Iya. nggak tanya. Akhirnya karena udah saking intimnya obrolan tuh ya, nggak ini, dia duduknya deket Ah, deket ke saya. Akhirnya saya rangkul. rangkul. Yoi. Ah, Terus, mulutnya itu nempel di sini. oh, dia begini tuh. Ya mulutnya Ah, nempel, ya kita ya kayak orang pacaran gitu iya. ya, gitu kayak gini, dia mulutnya sini. Nah pagi-paginya itu pas saya bangun, ini kan mimpi ya, Ah, bangun di sini banyak apa? lendir, kayak lendir gitu ya, mungkin apa ya, Iler, lengket-lengket gitu. Kalau iler kan nggak lengket ya, Oh, ini lengket bukan. banget, lendir. Saya bilang kok banyak ini, saya ingat oh ini malam. Ah, Ya, saya mandi, saya sabunin, ah, nggak bisa lengket. iya. Sabunin, krok-krok sampai merah kan. Ah, Nah dapat seminggu dia gosong, bekasannya. gosong ya seperti logam gini, Ah, gosong. Udah gosong gitu, udah saya diemin lah, udahlah ya kan, saya nggak ingat-ingat lagi kan, cuma mimpi saya pikir gitu ya. ah, Nah pas setahun dia numbuh di dalam kulit ini, numbuh seperti kacang gitu ya, lebih kecil dari kacang. Berangsur-angsur bertahun-tahun makin membesar. Makin membesar dan sampai sekarang masih ada. coba bang, ini bang. Ini ya, ntar saya buka dulu. Ini bang, Ya, benjol bang. iya tapi dia nggak nempel di daging. Ya, seperti koin. Tapi periksa ke dokter bang. Ke dokter belum Tapi pernah nanya orang-orang, pernah. itu kenapa ya gitu? Pernah. Jawabannya apa? Jawabannya ada yang bilang diemin aja. Diemin aja ya. Nah, ada yang bilang obatin gitu apa. Ya cuman saya tadinya ya nanya, saya pikir saya tahu awal mulanya. Sebabnya. Karena saya tahu jadi saya nggak terlalu khawatir. Cuman nggak ada pengaruhnya gitu, udah begitu aja. Nggak ada, Nggak sakit juga. nggak ada. Dipegang juga kalau kita gini-giniin nggak sakit karena nggak
menyatu dengan badan. Ah. Udah begitu aja tuh. Iya. Gara-gara iler itu Bang. Dan eh, yang wanita itu Ah, masih ada, masih sering ngimpi. kadang kita setengah tidur dia ada. Ah, Setengah tidur, jadi nggak terlalu tidur gitu, dia ada Iya. datang. Nah, itu sekarang udah tinggi segini. Makin cakep gak Bang? Iya, udah bisa dandan. Nah, jadi pernah ya, pernah teman saya itu datang Iya. ke rumah. Datang ke rumah itu, dia itu baru kali itu datang ke rumah semenjak rumah itu direnov. Dulu pernah sering rumah, tapi rumah masih biasa. Nah, pas udah direnov, dia baru sekali kan, berarti situasi rumah tuh udah Beda. berubah ya. Jadi nggak tahu dia kan udah di tingkat gitu. Dia datang malam-malam jam 1 kayaknya. Jam 1. Saya udah tidur, kamar saya di atas. Yang bukain ibu. Nah, terus bukain, ibu saya juga kan namanya udah tua. Ngeh ini siapa kan. Terus, "Bu, topik ada di atas, naik aja," katanya gitu kan. Akhirnya naik aja, dia nggak nanya tidurnya di mana gitu kan, mungkin dia nggak langsung aja naik. Nah, pas di atas itu kan ada 3 kamar kan, 3 kamar sampai atas tuh baru dia kepikiran yang mana nih. Cuman ada perempuan ngasih tahu itu katanya. Itu akhirnya diketok kamar saya. Pas saya bangun, "Kok lo ngetok sini?" Yang ngasih tahu ibu. "Enggak, tadi bini lo," katanya gitu. Saya, "Bini yang mana orang kayak lagi ini kan, lagi orang bini itu lagi memang lagi nggak ada." Akhirnya, "Yang mana? Itu masuk kamar itu." Akhirnya, "Coba cek kalau nggak percaya," dia bilang kan. Saya cek, "Mana nggak ada orang? Tadi ada di sini," dia bilang. "Kayak gimana ciri-cirinya?" "Tinggi, putih, rambutnya segini," katanya. Oh, saya udah ngeh. Oh, itu. Dia namanya siapa ya Bang? Namanya inisial ya? Iya, ini sih. Namanya Lia. Iya. Kalau diomongin dia datang nggak Bang? Harusnya ada. Harusnya ada. Itu kalau penyaksian dari sisi orang gitu ya, yang pernah ketemu. Tapi kalau diomongin langsung muncul gitu. Orang datang aja ditunjukin sama dia itu kamarnya. Gitu. Berarti yang nonton bisa lihat nih Bang. Yang indigo sih bisa lihat dia lagi ada di belakang. Nah, lihat Bang. Tapi sering kalau dia datang lagi ke mimpi gitu Bang. Ngobrol ya Bang? Kalau itu enggak, udah enggak. Terakhir kapan Bang? Terakhir berapa tahun yang lalu ya. Ya adalah beberapa kali, tapi kesini-sininya udah enggak. Kenapa nggak dinikahin aja Bang? Diketawa. Berat. Selain itu Bang, selain Chris, selain si Lia itu, mimpi-mimpi aneh lagi apa lagi Bang? Ada sih ya. Sebenarnya masih ada. Kayak waktu itu ada perempuan datang ke rumah. Datang ke rumah berdua sama anak kecil. Iya. Berdua sama anak kecil minta air minum. Ini dalam mimpi ya. Pas saya ngambil air minum itu udah pergi. Perempuan itu udah pergi.
tapi anaknya itu nggak ada. Maksudnya? Anak yang dibawa itu nggak ada. Tadi kan dia datang berdua, minta air. Pas saya keluar, dia pergi. Tapi yang pergi itu sendiri. Oh, anaknya Anaknya hilang, nggak ada. hilang gitu. Nah, Jadi waktu dia pergi, lu lihat cuman perempuannya doang, anaknya iya. enggak gitu. Nah, Terus? nah, pas besokannya, saya nggak langsung ngeh. Bangun tidur saya nggak langsung ngeh. Pas udah siang-siang, baru saya keingetan. Oh semalam ada perempuan datang. Pergi, minta air, pergi. Tapi anaknya nggak dibawa, berarti ditinggal, dia pikir gitu. Akhirnya tempat dia berdiri sama anak itu saya samperin. Itu ada batu, Yeah. bulat. Oh, nemu batu. Iya, Cincin. Bukan batu cincin ya, tapi lebih ke kayak kelereng, kalau putih kayak mustika gitu. Yeah. Itu jadi ya yang ditinggal itu anak itu, berarti dia nitip. Ada sampai sekarang? Jadi pernah teman saya datang minjem, Nggak dibalikin, katanya hilang. Ya udah. Mustika apa bang? Kayak mustika kelapa kan, ada mustikanya tuh, putih kayak gitu. Ada kayak gitu, putihnya sama, tapi bukan kelapa kayaknya. Tapi model begitu juga. Kalau kelapa kan dia ada serat-seratnya. Enggak, benar-benar mulus kayak kaca itu tuh apa, gelas. Iya, kayak gundu gitu. Itu pernah. Berarti banyak mimpi-mimpi begitu bang? Iya ada. Cuman pertanyaan gue bang, waktu lu mimpi, lu sadar gak bang itu lagi mimpi? Sadar. Oh berarti lu tahu nih, ketemu orang ternyata gue lagi mimpi nih gitu. Berarti bisa direkayasa gak sih bang? Iya sebenarnya bisa. Misalkan gue ketemu orang nih, gue bercanda gitu, misalkan Bisa. gue begini bisa tuh bang? Bisa. Direkayasa. Yang pernah direkayasa bang, mimpi yang lu sadar terus lu rekayasa, gue pengen begini aja. Kayak gini contohnya ya. Kalau dulu kan banyak orang bilang begini, lu kalau mimpi, kalau mimpi sampai mimpi makan, itu kamu mau sakit kayak gitu kan. Kalau mimpi dalam mimpi kita makan, itu alamat lu sakit. Iya. Nah karena tahu kayak gitu, jadi tiap di alam mimpi saya nggak pernah makan. Oh, jadi udah kebawa lah mindset itu di otak, pokoknya jangan sampai gue makan gitu. Iya. Cuman kemari-kemarinya berubah pikirannya, saya berpikir sendiri gitu ya, kalau kita makan itu berarti kan badan itu keasup ya. Pasti dapat energi. Pikiran saya ini bukan penyakit. Akhirnya setiap saya mimpi saya makan. Terus efeknya? Nggak ada. Pas bangun kenyang nggak bang? Ya dibilang kenyang ya, saya nggak mikirin ke situ sih. Bagus kan. Terus apa lagi bang? Selain itu keris, perempuan, terus bisa mikir gitu, bisa merekayasa. Mimpi ketemu orang-orang hebat bang, ada gak orang-orang hebat gitu? Orang-orang terdahulu yang hebat-hebat gitu. Pernah beberapa kali ya. Ya itu, tapi yang saya bilang saya kayaknya nggak bisa cerita. Oh ya udah, mimpi yang serem-serem dah bang kalau gitu. Kalau orang hebat nggak mau cerita yang serem-serem gitu. Yang serem apa ya? Ya mimpi nemenin orang aja di kuburan. Nemenin orang? Ngapain? Ya nemenin mayat itu. Nemenin? Iya, ngobrol. Cuman nanyain gimana keadaannya. Cuman lu tahu kalau dia itu udah meninggal gitu? Iya. Dan lu tahu itu di alam mimpi juga? Iya. Iya? Nah, kita ngobrol gimana. Ya dia ngeluh lah keputusannya. Aku bosen, nggak ada waktu di sini, nggak ada apa, ya nggak ada hiburan gitu. Nggak ada hiburan, ya kan. Suasananya tuh apa ya, fata morgana gitu ya. Tanpa sekat di alam sana. Ngobrol aja,
suruhan siapa. Ah, Terus dia lagi didatengin malaikat, dia cerita. ah. Lu lihat juga? Lihat, tapi kalau itu sekebat. Oh, nggak Sekebat jelas cuman gitu. sering ya. Itu gitu. Canggih juga. Nah, itu beberapa kali kan. Ah, Nah, sampai saya tahu itu makam itu siapa gitu. ah, Akhirnya beberapa tahun kemudian, coba kita datengin gitu kan, masa lewat mimpi mulu ngobrol gitu, iya. datengin. Nah, penjaga makam itu negor, kenapa kemana aja baru kali ke sini. Ah, Padahal saya seumur umur baru sekali ke situ. baru datang sekali terus penjaga makam nanyain kemana Nanyain aja lu? kemana aja lo katanya. Baru kemari lagi. Ya saya bilang, saya baru sekali pak ke sini pak. Ah, Dulu kan lu sering kemari katanya gitu. kata penjaga makam. Hampir sebulan sekali dia bilang. Ah, Saya bilang, Pak, saya ke makam ini baru ini. hmm, Nah, dulu memang saya pernah nganter almarhum ini waktu dikubur, tapi saya nggak masuk, saya ada di luar, dia bilang, karena saya ya ada sesuatu yang nggak bisa saya masuk. ah, Jadi memang saya baru sekali ke sini. Berarti bukan saya mungkin Pak, ah, gitu. Mungkin orang lain. Enggak, kamu katanya. Kamu yang orang ini kan Palembang, dia bilang gitu kan, bawa-bawa itu. Iya Pak, ya udah emang kamu katanya. Oh gitu Pak. Ya, akhirnya yang bapak itu ya memang akrab karena memang udah sering ketemu menurut dia. menurut dia. Iya, Terus lu bingung nggak bang? bingung. Ya saya emang bener kalau saya bilang bawa-bawa nama Allah berani gitu, memang dia memang saya nggak pernah sono. Iya. Bagus bang, berarti lu keren bang. Terus ada lagi bang, mimpi yang aneh-aneh lagi gitu, yang apa ya, yang apa ya bang, mimpi iya yang aneh gitu, mimpi masa depan misalkan contoh kejadian-kejadian yang akan datang seandainya gitu ya, wah Hmm. lu mimpi terus besok begini nih, ada gak? Paling masalah di lingkup keluarga gitu ya. Oh, Ya, paling gitu doang. Ada sering itu sering. berarti dikasih gambaran lewat mimpi, isyarat, kabar lewat mimpi, sering. Ya. Nah terus ada juga pernah kejadian mimpi ini, melihat mobil warna merah kan. Ah, Pada saat itu di mimpi mobil itu pergi ke daerah puncak. oh, Nah di puncak itu mobil itu jatuh, yeah. ya, jatuh kecelakaan gitu ya. Ya, cuman itu mimpinya. Iya. Nah saya pesen ke orang di rumah, ini ada yang punya mobil merah nggak? Ah, Kenapa emang bang? Ya hati-hati aja, jangan kemana-mana dulu, saya bilang. iya. Ada itu sepupu, dia bilangin aja jangan kemana-mana dulu, apalagi ke puncak. Dengan PD-nya saya bilang gitu Iya. kan. Oh iya, mungkin nggak tahu disampaikan atau enggak kan. Nah tapi seminggu setelah itu Iya. memang ada mobil merah yang di tetangganya itu, tetangga kita di situ ada mobil merah. Minggu kemudian pergi ke puncak. Pergi ke puncak nggak ada terjadi apa-apa. Cuman pas dia pulang dari puncak itu nyampe malam. Iya. Iya malam, paginya meninggal. Oh, bedanya di situ doang, di mimpi dia kecelakaan, di dunia nyatanya enggak, cuman tetap sama, mati juga Iya gitu. meninggal Pak. Padahal itu ya bisa dibilang kategorinya masih muda ya, masih 38 umurnya. 38. Sebabnya apa dong? Sebabnya kalau dengar dari cerita keluarganya habis divaksin. Habis divaksin. Iya, Oh, habis divaksin. iya. Berapa jam lah, sejam ya meninggal. Berarti mati dia.
Selesai. Berarti pesan mimpi bisa pesan mimpi bang. Nih gua YouTube gua gimana nih kira-kira nih? Nah si dia noh dipesan bang. Mimpin bisa kan bang ya dipesan mimpin dia nih. Kalau nggak mimpin dia noh bisa ya bang. Iya bisa aja. Kalau mau gitu. Sayangnya nggak mau. Ada lagi bang. Kalau nggak kita tutup aja nih bang. Berhubung udah malam juga kan. Ya, Ntar lu pulang kejauhan. ya udah dulu ya. Kalau diceritain terus nanti nggak habis-habis. Iya. Ya udah kawan-kawan. Segitu cerita dari Bang Opik tentang mimpi-mimpinya. Gue rasa cukup sekian. Bobrok terus. Damai selalu. Peace.